Tradisi mengunjungi pemakaman sebenarnya tidak hanya dilakukan di Indonesia saja. Hampir di semua bagian dunia memiliki ritual kebudayaan untuk menghormati leluhur yang telah meninggal. Lantas, sejak kapan tradisi itu mulai dilakukan dan apa pula yang mendasari nenek moyang kita melakukan tradisi tersebut sehingga sampai saat ini tetap menjadi ritual kebudayaan setiap orang? Pada masa awal perkembangan Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang melarang umat Islam untuk melakukan ziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akidah umat Islam. Rasulullah khawatir jika ziarah kubur diperbolehkan, umat Islam akan menjadi penyembah kuburan. Setelah akidah umat Islam dianggap telah kuat dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat syirik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membolehkan para sahabatnya untuk melakukan ziarah kubur. Karena menurut Rasulullah, ziarah kubur dapat membantu umat Islam untuk mengingat saat kematiannya. Di Indonesia, kebanyakan dari masyarakat melakukan ziarah kubur saat menjelang Ramadan. Padahal ziarah kubur sebenarnya dapat dilakukan kapan saja dan tidak terikat dengan waktu tertentu. Tetapi, meskipun ziarah kubur sudah menjadi kebiasaan di Indonesia, hukum ziarah kubur bukanlah salah satu bentuk ibadah yang bersifat wajib. Jadi, hal tersebut tidak menimbulkan dosa jika tidak kita lakukan. Ziarah kubur merupakan salah satu sarana agar seseorang, khususnya umat Islam, selalu beriman dan mengingat kematiannya. Namun dalam hal ini, melakukan ziarah kubur memiliki tata cara dan adab yang harus dan tidak harus dilakukan. Salah satu adab dalam tata cara ziarah kubur adalah mendoakan orang yang dimakamkan di hadapan kita. Sedangkan menaburkan bunga ataupun menyiramkan air di atas makam bukanlah menjadi bagian wajib dari tata cara ziarah kubur. Berikut ini beberapa tata cara ziarah kubur sesuai sunnah yang dianjurkan oleh agama Islam. Tata cara ziarah kubur sesuai sunnah yang pertama adalah berwudu sebelum pergi berziarah ke pemakaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mengucapkan salam yang juga sekaligus doa ketika masuk ke area pemakaman. Tata cara ziarah kubur sesuai sunnah yang dianjurkan adalah menghadap ke kiblat saat berdoa untuk almarhum. Serta kita pun dianjurkan pula untuk membaca tasbih, takbir, tahmid, dan juga zikir. Tata cara ziarah kubur yang keempat adalah berdoa untuk almarhum. Setelah itu membaca tasbih, takbir, tahmid, serta zikir dan doa yang dikhususkan untuk almarhum. Kemudian diakhiri pula dengan membaca surah Al-Fatihah sebagai penutup doa. Menurut riwayat Al-Marwazi dari Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, bila kalian masuk ke dalam taman makam area perkuburan, maka bacalah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, dan juga surah Al-Falaq serta An-Nas. Jadikanlah pahalanya untuk mayit-mayit di kuburan tersebut, karena sesungguhnya pahalanya itu sampai kepada mereka. Tata cara ziarah kubur yang keenam adalah jangan duduk ataupun menginjak bagian atas kuburan. Janganlah kalian sholat ataupun berdoa kepada kuburan, dan janganlah kalian duduk di atasnya. Hadis riwayat Muslim.
Salah satu contoh bentuk sikap yang berlebihan dalam konteks kuburan adalah menjadikan makam seperti masjid. Hadis di atas mengatakan bahwa manusia tidak diperbolehkan meminta sesuatu kepada kuburan karena hal itu adalah perbuatan syirik. Padahal melakukan ritual sholat di kuburan sangat dilarang karena akan mengikis makna ibadah, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal berlebihan lainnya saat ziarah kubur adalah mencium batu nisan atau menangis sambil meratapi makam tersebut. Five, four, three, two, one.